Perkenalkan, nama saya Muhammad Danton. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian tingkah laku sosial dan kekhasan tingkah laku sosial pada remaja. Yang pertama adalah pengertian tingkah laku sosial. Tingkah laku sosial adalah perilaku yang secara khusus ditunjukkan kepada orang lain. Referensi lain menyebutkan, perilaku sosial merupakan fungsi dari orang dan situasinya. Dimaksud di sini, setiap manusia akan bertindak dengan cara yang berbeda dalam situasi yang sama. Yang kedua adalah kekhasan tingkah laku sosial pada remaja. Transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa ini mengarah pada perilaku yang berubah dengan cepat, gangguan identitas, dan emosi yang kuat. Berikut adalah kekhasan tingkah laku sosial pada remaja. Yang pertama adalah penampilan remaja. Berdasarkan temuan di lapangan, menunjukkan penampilan remaja dimodifikasi sesuai tren yang ada, seperti celana pensil dan rok gantung. Penampilan lainnya adalah model rambut, seperti gaya potongan rambut dan warna rambut. Yang kedua adalah gaya berbicara. Hasil penelitian lainnya adalah gaya berbicara remaja. Terkadang dalam berbicara menggunakan bahasa istilah atau beberapa kata-kata bahasa alay. Yang ketiga adalah pergaulan remaja. Pertemanan atau persahabatan adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi remaja. Persahabatan menurut mereka adalah segalanya dibanding dengan kedekatan bersama orang tua. Menurut mereka, mengungkapkan berbagai masalah lebih nyaman dengan teman dibanding dengan orang tua. Pada fase negatif, memperlihatkan perilaku sosial remaja yang jauh dari harapan sosial atau tuntutan perilaku yang sesuai dengan norma masyarakat, atau biasa disebut perilaku sosial menyimpang. Namun demikian, menurut Harlock, fase negatif yang terjadi pada puber merupakan hal yang normal daripada perkembangan sosial. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan tentang proses berlangsungnya perkembangan sosial remaja menurut teori psikoanalisa, social learning, dan kognitif. Yang pertama adalah teori psikoanalisa. Teori dari Sigmund Freud ini mengatakan bahwa kepribadian memiliki 3 struktur, yaitu yang pertama adalah id, kepribadian yang terdiri dari naluri yang merupakan sumber energi psikis seseorang. Id dibawa sejak lahir, berisi semua aspek psikologis yang diturunkan seperti insting, impuls, dan dorongan. Id beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan untuk menghindari rasa sedih. Yang kedua adalah ego, struktur yang berfungsi menghadapi tuntutan realistis. Ego berkembang dari id agar orang mampu menangani realita. Ego memiliki 2 tugas utama, yaitu yang pertama adalah memilih stimuli mana yang hendak direspon, dan yang kedua adalah menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan. Yang ketiga adalah superego. Superego adalah struktur kepribadian yang merupakan cabang moral dari kepribadian. Superego memakai prinsip moralitas dan idealistik. Pada hakikatnya, superego berfungsi untuk menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Tetapi superego sangat tidak rasional, dikarenakan menuntut kesempurnaan yang terlalu banyak. Yang kedua adalah teori social learning. Teori ini ditemukan oleh Albert Bandura pada 1989 dari eksperimen Bobodol. Dari eksperimen tersebut didapatkan hasil bahwa proses peniruan terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah tahap perhatian atau attention, yang kedua adalah tahap mengingat atau retention, yang ketiga adalah tahap reproduksi gerak atau reproduction, dan yang terakhir adalah tahap motivasi atau motivation. Teori ini menyatakan bahwa orang belajar banyak perilaku melalui peniruan, bahkan terkadang tanpa penguatan atau reinforcement kepribadian. Teori ini menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan, di mana orang belajar melalui proses observasi atau pengamatan terhadap perilaku orang lain, terutama orang tua atau
juga orang yang dianggapnya memiliki nilai lebih tinggi dibanding dirinya. Istilah teori ini juga dikenal dengan modeling atau peniruan. Yang ketiga adalah kognitif. Teori perkembangan kognitif yang ditemukan oleh Piaget mengatakan bahwa remaja termotivasi untuk memahami dunia dan menyesuaikan cara berpikirnya untuk mendapatkan informasi baru. Piaget mengatakan bahwa terdapat 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu yang pertama adalah sensori motorik dari umur 0 sampai 2 tahun, yang kedua adalah praoperasional dari umur 2 sampai 7 tahun, dan yang ketiga adalah operasional konkret dari umur 7 sampai 11 tahun, dan yang terakhir adalah operasional formal dari umur 11 sampai 15 tahun. Terima kasih. Saya Kamusa dari kelompok 2 yang menyampaikan materi saya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja. Ada 5, yaitu 1. Keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Di dalam keluarga berlaku norma-norma kehidupan keluarga. Dan dengan demikian, pada dasarnya keluarga merekayasa perilaku kehidupan anak. 2. Kematangan anak. Bersosialisasi merupakan kematangan fisik dan psikis untuk mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. 3. Status sosial. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat akan memandang anak bukan sebagai anak independen, akan tetapi akan dipandang dalam konteksnya yang utuh dalam keluarga anak itu. 4. Pendidikan. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan sosial anak dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. 5. Kapasitas mental, emosi, dan intelijensi. Kemampuan intelektual tinggi, kemampuan berbahasa baik, dan pengendalian emosional secara seimbang sangat menentukan keberhasilan dalam perkembangan sosial anak. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.